Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua BPK RI Ibu Dr. Ismayatun yang tidak pernah berubah energi, semangat dan kekuatan spiritualnya dari 2 sesi pengajian sampai saat ini. Kekuatan imannya tadi digambarkan dalam sambutan yang berkeyakinan kita semua hadir dan menyukseskan acara ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan secara kolektif kolegial dalam memimpin BPK maju, terdepan dan berintegritas. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Budi Priyono beserta Ibu Wakil Ketua BPK RI. Doa yang sama kami sampaikan, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anggota yang saat ini hadir, tadi ada 3 disebutkan. Anggota 3 Pak Hasanul Haq, anggota 5 Pak Budi Aditya serta Ibu, anggota 7 Pak Selamat ya Edi Purnomo serta Ibu. Mudah-mudahan ya Pafatan ya 3, 5, 6, 7 Pafatan, mudah-mudahan senantiasa beserta Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Ada Ibu Nyoman juga. Baik, mudah-mudahan semuanya, seluruh pejabat yang hadir, juga keluarga besar BPK tanpa kecuali senantiasa diberikan kekuatan, kebaikan, kesehatan, baik fisikal, intelektual, dan spiritual. Yang istimewa, ini ada Kiai Haji Muhammad ZA. Saya sayup-sayup mendengar dari ruang tunggu tadi datang. Kemudian masuk, duduk, saya merasakan semua punya tarikan nafas yang sama dengan Qori itu. Jadi begitu beliau tarik nafas, yang lain tarik nafas juga. Yang menarik tuh gini, yang beliau baca tadi itu istimewa. Bukan hanya ayat Al-Quran, tapi 3 surat berbeda yang mengantarkan pada doa yang sangat komprehensif untuk BPK. Jadi tadi ada 7 riwayat bacaannya. Surat pertama Al-Hasyr yang beliau bacakan harapan tinggi supaya BPK ini dilindungi dan terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua di surat Quraisy itu ada harapan doa supaya perjalanan tugas BPK ini bukan hanya sukses secara nasional tapi juga menginspirasi secara internasional, yang melahirkan 3 harapan. 1, kuatnya nilai spiritual. Yang kedua, terbangunnya kesejahteraan bagi seluruh keluarga besar BPK. Dan yang ketiga, melahirkan rasa aman dan tentram dalam menunaikan tugas. Faliya'budu rabba hadzal bait, kekuatan spiritual. Alladzi at'amahum min ju', kesejahteraan yang menyeluruh. Wa amanahum min khauf, dan ketenangan, kedamaian, perlindungan dalam menunaikan tugas. Baru ditutup dengan surah An-Nas, surah paling favorit bagi seluruh umat Islam masa kini. Itu puncaknya menggambarkan kekeluargaan di lingkungan BPK, karena An-Nas itu nama kelima dari 5 nama yang disebutkan dalam Al-Quran yang membangun nilai-nilai kekeluargaan dan sifat sosial. Jadi diharapkan dengan penutup bacaan tadi, kekeluargaan di lingkup BPK semakin kuat, tidak hanya sekedar hierarki pimpinan dan anggota serta pegawai, tapi semua menjadi keluarga yang utuh, dilindungi dan dibebaskan dari berbagai godaan-godaan kehidupan.
Nah, itulah yang tadi disampaikan dalam bacaan Al-Quran yang begitu membuat kita hening menyimak dengan tarikan nafas yang luar biasa. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, 78 tahun 19 hari BPK hari ini adalah hari yang sangat istimewa, ditinjau dari 3 hal, dan sharing kita di kesempatan pagi menuju siang ini insya Allah tidak terlepas dari 3 pokok utama ini. Untuk itu saya mohon izin berdiri untuk lebih mudah barangkali saling menatap dan sampai apa yang kita ingin uraikan mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Yang pertama, bulan ini dalam pendekatan Hijriah itu bersamaan dengan bulan Rajab. Baik ya, Rajab. Setiap kata di bahasa Arab yang dimulai dengan ra, kemudian setelahnya jim, lalu ba, itu menunjukkan 2 makna utama. Satu, menunjuk pada sesuatu yang sangat terhormat. Karena itu saking terhormatnya bulan ini, Al-Quran mendokumentasikan perjalanan sejarah bahkan hingga ke masa jahiliyah sebelum Nabi diutus untuk menghormati bulan ini dengan tidak melakukan berbagai perilaku dan tindakan menyimpang. Saya capture dulu sedikit ya Bu, Pak, kita potret dulu ya, kenapa disebut jahiliyah gitu. Jadi kalau ada orang yang kurang baik dengan sifat yang tidak baik, itu 2 hal berbeda. Sifatnya disebut dengan jahilun, orangnya disebut jahil. Misal, kita ingin tetapkan sifat yang kurang baik, sombong misalnya, itu jahilun. Orangnya jahil. Kalau digabungkan keduanya, maka berubah jadi jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena potret sosial kehidupan masyarakat pada masa itu khatam berbagai tindakan yang menyimpang. Jadi kalau ada tindakan kriminal di masa itu puncaknya jahiliyah. Misal, sekarang ada begal misalnya, 1, 2 di persimpangan. Nah di jahiliyah itu nggak tanggung, sekampung begal semua. Ada satu kampung namanya Gifar, ya itu sekampung begal semua. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jadi kalau ada orang lewat situ tidak setoran, itu kalau tidak kehilangan harta, kehilangan nyawa potensi. Orang yang berasal dari situ maka ditambah al di depannya, ujungnya i, namanya Al-Ghifari. Jadi kalau ada bapak namanya Al-Ghifari, itu dulu kampung begal itu. Belum berubah ya, tenang, belum selesai ceramahnya, tenang. Saya ingin gambarkan itu dulu. Nanti setelah datang Islam, merubah keadaan daerah itu menjadi baik, berkemajuan, bahkan tokoh dan seluruh kampungnya itu menjadi orang-orang elit yang dikenang dalam sejarah. Banyak hadis yang sampai kepada kita itu justru diriwayatkan yang dulunya mantan jahiliyah, mantan begal salah satunya. Tapi saya ingin gambarkan potret kehidupan jahiliyah saja kalau tiba Rajab, saking menghormatinya bulan ini, itu mereka bisa libur dari berbagai tindakan kriminal. Jadi bertengkar libur dulu Pak, berselisih libur dulu. Genjatan senjata itu terjadi bulan Rajab. Jadi semua tindakan yang tak baik, saking terhormatnya bulan Rajab ini, itu semua berhenti. Yang kedua, agung, istimewa. Karena itu Allah memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kelak nanti hikmah dan filosofisnya kita akan bahas, itu ditetapkannya di bulan Rajab. Saking tingginya, terhormatnya, agungnya bulan yang terkait dengan peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi.
Maksud saya, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, saat ini bersamaan dengan hari miladnya BPK yang ke-78, Allah menghendaki waktunya bersamaan dengan bulan Rajab, seakan memberikan kesan secara filosofis ingin menjadikan badan lembaga ini menjadi badan yang lebih terhormat, istimewa, agung, bukan hanya unggul di mata manusia, tapi juga menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak cukup dengan amin, kita ulas dulu itu ya. Jadi yang pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat milad ke-78 dengan segala hal yang tadi diharapkan. Yang kedua dan nanti ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana meraih keunggulan, kemajuan pada garis yang terdepan dengan suasana spiritual yang makin meningkat. Nah, suasana Rajab inilah yang sedikit kita akan kupas, kita urai berdasar dokumentasi dan sanad sejarah yang tersambung pada peristiwa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bawa ini kepada garis perjalanan BPK sejak mulai didirikan dengan keluarnya surat penetapan Presiden tanggal 11 garis miring nomor 11 garis miring EOM tahun tanggal 28 Desember tahun 1946 yang kelak melahirkan BPK 1 Januari 1947. Ya. Nanti kita urai. Mungkin Bapak yang anggota sama ketua ya cari-cari rahasia kenapa harus 9 kan? Karena dulu 9. Ketua 1 ya Raden Surasno, kemudian ada sekretarisnya Pak Junaidi, kemudian ada juga yang menemani itu Bapak Abu Tarik, ya baru kemudian 6 anggota ke bawahnya. Jadi eselon 1-nya 2 orang, ketuanya 1, nanti ada Pak Benji, kemudian juga ada Pak Muhammad Subarjo, ada Wiradistira, ya nanti. Tuh, kalau digabungkan itu menjadi 9. Oleh karena itu kenapa sekarang ketuanya 1, wakilnya 1, anggota 7? Karena digabung 9 untuk menjaga konsistensi dan sejarah keberlangsungan BPK dari awal sampai kapanpun lembaga itu eksis. Ya. Kita belum mulai ini ceramahnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk pada suasana Rajab di kehidupan Nabi saat berada di kota Mekah, dan turunlah kemudian perintah Isra Mi'raj. Skepnya itu turun dengan Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Perjalanannya didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, ada di nomor hadis 162 sampai dengan 164. Situs lokasinya sampai saat ini masih bisa dilacak. Jadi kalau Bapak Ibu menunaikan umrah atau haji, kemudian misal Anda menginap di Zamzam, posisinya di sini misalnya, lalu di sini ada Hotel Sofwa yang lama nempel, ini ada jalan sini, kemudian di sini ada Istana Raja, keluar dari Grand Zamzam, kita masuk belok ke arah kanan dari sini, ini pintu masuk umrah yang sekarang. Ke sini ini pintu 26. Ini ada pas Istana Raja, ada pos di sini, CCTV-nya warna putih menghadap ke sini 1. Kemudian pintu 27. Nah, ini saya bulati. Ini ada jembatan di sini. Ini ada tiang lampu di sini yang tinggi. Ini posisi rumah Abu Jahal dulu. Sebelah sini. Ya, kemudian geser ke sini ada bab Ali, di sini babus salam. Tarik garis lurus, di sini rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada gate Nabi. Di sini kediaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Maimunah, sepeninggal Sayyidah Khadijah. Di sini beliau menunaikan salat 2 rakaat. Ketika turun perintah Isra dan Mi'raj, maka bergegas menuju ke Ka'bah. Kemudian dekat Hajar Aswad,
baru peristiwa perjalanan spiritual itu akan berlangsung. Nah, sebelum berlangsungnya peristiwa ini, ada beberapa hal yang luput. Biasanya, walau tidak secara khusus, tapi secara umum, para penceramah kita lupa menyampaikan ini. Isra Mi'raj didahului oleh peristiwa-peristiwa besar yang sesungguhnya dengan itu kelak menjadi landasan kita untuk menjadikannya sebagai sarana refleksi dalam membawa semangat itu sebagai pedoman kita beraktivitas dimanapun kita berada. Saya ambil contoh begini, ini kejadian berlangsung saat usia Nabi 52 tahun, artinya kurang lebih 11-12 tahun beliau menerima tugas sebagai Nabi. Setahun sebelum hijrah ke kota Yathrib. Dalam fase ini, Bapak Ibu sekalian, penunaian tugas beliau itu tidak biasa. Tekanannya makin meningkat, persekusinya itu sampai ke tahap-tahap eksekusi, kehilangan nyawa. Tapi yang paling menarik, dalam masa perjalanan kehidupan dan tugas beliau, ada dua hal yang membuat tugas-tugas itu begitu ringan. Nah, ini pelajaran besarnya nanti yang kita akan tarik ke dalam dunia kehidupan di BPK. Satu, tidak pernah ada tugas eksternal yang beliau jalani sebagai Nabi dan Rasul yang dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sulit, bukan hanya caci maki, kadang ancaman, kadang juga hal-hal yang betul-betul luar biasa menyakiti. Itu semua menjadi ringan karena ada sosok yang selalu melindungi di pihak eksternal. Namanya Abu Thalib. Datang sekelompok orang mengatakan kepada Abu Thalib, sampaikan pada keponakanmu kalau ia mau meninggalkan apa yang ia lakukan sekarang, menyeru orang, ngajak orang, mendakwahi orang, kami akan berikan kedudukan terhormat. Apapun yang ia minta kami berikan. Apapun yang ia harapkan kami wujudkan. Gratifikasi itu. Ya. Apa yang terjadi? Beliau datang kepada Nabi dengan mengatakan, wahai keponakanku, ini datang sekelompok orang menawarkan tawaran begini. Apa kira-kira keputusanmu? Kata Nabi, paman, sampaikan kepada mereka, jikapun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, agar meminta aku menghentikan seluruh niat dan langkah kebaikan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian kehidupan di tempat ini, kiranya aku tidak akan berhenti menunaikan tugasku. Satu. Dua. Berangkat dari situ, Nabi sholat di depan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Begitu beliau ruku, tiba kemudian ada orang yang taruh kotoran. Mau kembali, ada orang yang taruh duri-duri di jalan tempat Nabi lewat. Nabi diincar dalam setiap geraknya, Nabi dicari dalam setiap langkahnya, sampai puncak yang terakhir, itu ada tawaran seperti ini, kurang lebih. Ini nanti yang melahirkan turunnya surah Al-Kafirun. Datang sekelompok orang malam-malam, dipimpin salah satunya oleh Abu Jahal, mengatakan, ya Muhammad, sudahlah, cukup, kita jangan berselisih lagi, jangan bertengkar lagi, kita gantian saja. Ambil konsensus, malam ini kami menyembah Tuhanmu, besok-besok engkau yang menyembah Tuhan kami. Kita gantian, yang penting kita damai. Maka turunlah kemudian dasar awal ayat tentang toleransi beragama, yang ujungnya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dan bahasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita gali dalam kedalaman bahasa Arab, itu sopannya, indahnya, hormatnya luar biasa. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, belum berminat menerima dakwah Islam. Jadi asalnya kata kafara itu sopan dan lembut. Ya, hei orang-orang yang hidup dengan kami, ya, tapi belum mau menerima Islam,
bersinggungan dengan kami, belum sampai Islam pada hatimu, ya, tidak ada masalah. La a'budu ma ta'budun. Kita menyembah dengan keyakinan masing-masing. Saya menyembah Tuhan saya, Anda menyembah Tuhan Anda. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita hidup bersama-sama, kita beraktivitas bersama-sama di ruang yang sama, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oke, 3 poin ya. Ternyata tidak cukup, Bu, Pak. Besoknya keluar keputusan dari tokoh-tokoh terbesar di parlemen Quraisy. Itu kalau sekarang lokasinya dekat Hotel Hilton yang lama. Kalau ini ada Rin Zamzam, ini ke belakang, nanti ada jalan. Ini ada bangunan Hotel Hilton yang lama, warna krem. Di sini ada tangga masuk, eskalator ke atas. Ini ada musola. Ini rumahnya Abu Bakar tempo dulu. Di depan sini nanti ada satu bangunan tempat wudhu dan toilet. Yang kedua di sini di cover oleh warna-warna hijau. Nah, ini dulunya parlemen Quraisy di sini. Tokoh-tokoh yang kumpul untuk memutuskan berbagai macam kebijakan di masa itu. Maka karena ada penolakan-penolakan ini, mereka rapat, keputusannya sudah incar Muhammad sampai ke tahap yang paling tinggi. Di saat-saat itu, saat-saat genting itu terjadi, ternyata paman yang biasa jadi tameng, jadi pelindung, jadi negosiator ulung, jadi mediator yang sangat luar biasa, wafat. Abu Talib meninggal. Yang kedua, yang paling menarik, Nabi itu kalaupun di luar susah, saat bertugas tidak nyaman, tapi ketika kembali ke rumah, itu semua persoalan-persoalan tugas di luar hilang, Pak. Jadi tenang lagi. Karena ternyata ada sosok hebat yang berada di dalam rumah, yang selalu menetralisir dan melahirkan kebahagiaan di wajah suami sesulit apapun suami itu mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Di luar ada masalah, begitu buka pintu rumah, itu baru melihat wajah pasangannya setelah setengah masalahnya hilang. Setengah masalahnya hilang. Itulah Sayyidah Khadijah. Jadi ini di eksternal, ini di internal. Di sini ada Abu Talib, di sini ada Sayyidah Khadijah. Bapak Ibu boleh cek di Al-Bukhari, hadis sahih. Di topik yang pertama, Badul Wahyi, nomor hadis yang kedua. Nabi turun dari Gua Hira, saat wahyu belum turun setelah periode Iqra, belum lihat malaikat Jibril rupa asli. Siang-siang turun dari Gua Hira, ketinggiannya 700 meter, Pak, sampai ke atas. Jarak dari rumah Nabi yang tadi saya gambarkan ke Bukit Cahaya itu Jabal Nur kurang lebih 5-6 kilo. Melewati 5 bukit, saya sudah naik ke atasnya. Naik ke atas 700 meter, baru turun lagi, masuk ke dalam gua, baru sampai. Karena belum turun wahyu, beliau putuskan keluar dulu siang hari. Di tengah-tengah turun, tiba-tiba ada panggilan. Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri tak ada orang. Di depan itu kosong, ke belakang pun tak ada sosok makhluk manapun. Kata beliau, saya tengok ke atas. Begitu tengok ada sosok besar, berjubah putih, besar, seperti duduk antara langit dan bumi. Lalu nengok ke saya, Muhammad, Muhammad. Pak Fatan nih, siang-siang pulang nih, ya, keluar BPK, kosong. Ada yang panggil tuh, Pak Fatan, anggota 5, kanan kiri kosong, depan belakang kosong, lihat ke atas ada makhluk besar, jubah putih, rambut panjang, panggil Pak Fatan. Responnya bagaimana? Lari. Betul itu. Ya. Maka komen nabinya begini, faraibtu minhu, aku khawatir dengan itu, bulu kuduku naik, aku percepat jalan pulangku. Jadi khawatir itu normal ya, Bu, Pak. Kalau sedang tugas khawatir, itu normal. Gelisah itu normal. Yang salah itu saat takut berbuat benar. Saat takut berbuat baik, itu yang keliru.
Tapi persoalan gelisah itu sesuatu yang wajar. Ya, untuk menimbulkan ketenangan perlu ada katalisnya namanya. Begitu kegelisahan itu tiba sampai depan rumah, dibuka pintu oleh istrinya, setengah gelisah hilang. Baru lihat wajah istri. Bapak kalau ada masalah tugas tuh, pulang nyampe rumah, buka pintu, lihat wajah istri. Tenang nggak? Dan tengok-tengok kanan tuh bodoh. Kalau bapak tenang, itu Khadijah itu istrinya tuh. Kalau tambah masalah ya simpulkan sendirilah. Atau sebaliknya, perhatikan kalimatnya nih. Begitu ketemu Sayyidah Khadijah, digenggam tangannya, au kama qala kama ruya, kemudian istirahat, kata Nabi, zammiluni zammiluni, selimuti aku. Yang fenomenal tuh ini, saat beliau diselimuti, keluarlah kalimat dalam istri yang begitu luar biasa. Kalau bahasa kitanya gini, sayang, engkau itu orang baik. Engkau tidak pernah punya musuh. Engkau selalu jadi penguat untuk anak yatim, penolong orang-orang fakir, menyambung silaturahim. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan membersamaimu dalam suka dan duka. Tenang, sempurna, baru turunlah wahyu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Itu turunnya di rumah dalam suasana yang sangat tenang. Ibu kapan terakhir bilang sayang ke suami? Sayang, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Jadi ketika di luar itu ada masalah, pulang ke rumah tenang, pulang ke rumah damai, dan ketenangan itu kan diungkap di rumah tangga nomor 1, Bu. Ya, sebelum mawaddah. Coba kan samara itu kan 3 kan? Quran surah 30 ayat 21, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah itu kan anugerah kasih yang muncul lewat perhatian fisik, materi. Bentuknya pemberian materi. Dari kata maddah. Ibu menikah dengan suami di awal akad kan dikasih mahar kan? Nah, mahar itu mawaddah. Jangan berhenti Pak di awal pernikahan. Belum selesai Pak. Maksudnya begini, berikan perhatian itu dengan pemberian materi di momen-momen yang mungkin bisa dikenang. Itu cinta mawaddah namanya. Misal istri ulang tahun, bapak pulang kasih hadiah, itu mawaddah. Mama selamat ulang tahun, ini ada emas 2 kilo misal gitu kan. Itu mawaddah. Suami ulang tahun, istri masakan makanan kesukaannya, itu mawaddah, Bu. Jadi kalau ingin merawat cinta dalam rumah tangga, perhatian dalam bentuk materi itu bisa dilakukan. Tapi kenapa sakinah, ketenangan ada di depan? Quran ingin memberikan kesimpulan awal bahwa materi begitu melimpah ruah pun, bila tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Ibu pilih deh, masih ingat? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. Oh, kan? Karena itu sakinah didahulukan. Nah, dulu di era dakwah beliau ini memasuki tahun ke-12, usia 52 tahun. Jadi di dalam ada sakinah, di luar ada tumanina. Di luar ada Abu Talib pamannya, di dalam ada Sayyidah Khadijah istrinya. Secara singkat, di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, keduanya meninggal. Tahun yang sama. Jadi Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Maka ketenangan ini sulit didapatkan lagi. Di luar gangguan semakin meningkat, di dalam tidak ada yang menetralisir, maka beliau menyimpulkan, mungkin kalau di Mekah sudah tidak kondusif, saya akan mencoba ke Taif. Taif itu Bapak Ibu sekalian, jaraknya kalau dengan bis kurang lebih 2 jam. Jalurnya panjang, bukitnya berliku, lebih berliku dibandingkan dengan Jabal Nur, dan hewannya itu lebih agresif dibandingkan hewan-hewan sekitaran Mekah. Jadi kalau Bapak ke Bukit Taif belum sampai, keluar sedikit, lempar buah aja satu, itu nanti sekelompok kera itu akan naik ke atas tuh.
Kalau nggak ada makanannya, bapak yang dikejar itu. Ya, agresif, hewannya agresif. Saya ingin gambarkan, coba lukiskan potret itu, bawa ke dalam suasana kehidupan kita. Karena guru sejarah sekarang memberikan gambaran, tapi tidak menerangkan alur. Nabi menerima wahyu di Gua Hiro, tapi nggak dijelaskan jarak Gua Hiro itu ke rumah Nabi berapa, medannya bagaimana, sehingga vibes-nya itu nggak terasa. Begitu beliau sampai ke Taif, dikawalnya oleh satu orang, oleh anak angkatnya, anak adopsinya, namanya Zaid bin Harithah. Sampai ke sana Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ternyata hoax sudah tiba lebih dulu di Taif sebelum kedatangan Nabi. Jadi produsen hoax terhebat itu bukan masa sekarang, masa jahiliyah itu dahsyatnya luar biasa. Karena media sosialnya tidak ada. Anda bayangkan, Facebook belum ada, IG belum ada, YouTube tidak ada, tapi jangkauannya begitu luar biasanya, orangnya belum nyampe, hoaxnya sudah tiba. Jadi sebelum Nabi tiba, hoax sudah bertebaran di wilayah Taif, akan datang nanti seorang pemecah belah, akan datang nanti seorang pengacau, akan datang nanti seorang perusak lingkungan, akan datang nanti orang-orang dengan tokoh yang luar biasa membawa isu-isu intoleran. Itu sampai ke lingkungan masyarakat Taif dan sifatnya merata. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun bisa terlibat. Ya. Padahal tasrifnya itu, ya, derivasi katanya masih ilmiah, masih murni. Ya, Nasoro, Yansuru, Nasran, belum ada wasilah-wasilah media sosial sehingga merubah tasrif dalam dunia gramatikal bahasa Arab seperti sekarang. Ya, tak-taka, yutaktiku, tiktokan, kan? Fasbaka, yufasbiku, facebookan, kan? Instagrama, yanstagrimu, instagraman. Puncaknya taba, yatubu, youtuban. Ya. Nah ini sampai, Pak, nanti Anda akan paham apa yang saya uraikan sekarang ketika saya masuk ke dalam dunia tugas Anda di BPK. Begitu sampai, ternyata sambutannya itu bukan hanya cacian, makian seperti di Mekah, lemparan yang tidak tanggung. Dilempar dengan batu, anak kecil berteriak begini, orang gila, orang gila, orang gila. Itu melontar batu mengenai bagian tubuh Nabi yang mulia itu sehingga mengeluarkan darah. Zaid langsung menjadi tameng, beliau juga berdarah. Nabi memutuskan, udah kita mundur aja sebentar, istirahat dulu. Saat itulah turun malaikat Jibril, dibersamai dua malaikat penjaga bukit Taif. Anda bisa lihat riwayatnya untuk validasi. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan demikian, Muhammad, ya Rasulullah, jika engkau berkenan, angkat tanganmu, mintakan kepada Allah agar dua malaikat penjaga bukit ini mengangkat dua bukit di Taif untuk menghukum orang-orang yang tadi melempari dan mencelam. Diangkat, timpakan langsung. Di sini kita baru mengerti kenapa beliau disebut dengan Nabi Rahmat, Nabi Rahmatan lil Alamin. Perhatikan jawabannya. Mohon jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka berbuat demikian kepadaku bukan karena kesengajaan mereka untuk menyakitiku, karena mereka belum tahu saja siapa aku. Kalaulah mereka mengetahui tentangku, tentu mereka tidak akan berbuat yang demikian. Pelajaran yang sangat luar biasa. Orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dicaci maki. Orang yang belum mengerti itu dipahamkan, bukan direndahkan. Maka keluarlah satu doa yang sangat legend, dan di sini saya ingin ijazahkan untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti dalam tugas ini bisa dibawa yang mengantarkan kita pada anugerah Isra dan Mi'raj. Perhatikan kalimatnya. Ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'limuni, am ila ba'idin yu'dhini, fala ubali ma lam takun ghaliban alayya, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi, ya Allah, Tuhan yang paling mengerti aku. Ila man takiluni. Setelah berbagai rangkaian peristiwa ini,
dan disertai dengan wafatnya istri dan pamanku, kemana lagi kau akan antarkan aku bertugas? A'ila qaribin yu'dimuni, apakah tempat tugasku dekat dari sini dan di situ aku akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'dini, apakah tempatnya jauh dari sini dan di situ aku akan diganggu lagi? Fala ubali, maka aku akan terima dengan lapang, tak peduli betapa besar rintangan dalam tugas yang aku lalui. Malam takun ghadiban alayya, yang penting engkau tidak murka padaku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku yakin tidak ada daya, kekuatan, kemampuan yang sempurna kecuali atas ridha, bimbingan dan petunjukmu. Bapak Ibu, kalimat inilah yang mengantarkan undangan Isra dan Mi'raj. Gitu. Ada dasar peristiwanya. Baru ketika kalimat itu keluar, turunlah Quran surah ke-17 di ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tugas Nabi yang tadinya lokal, lingkupannya domestik di Mekah, dinasionalisasi sampai dengan ke Taif, wilayahnya sekarang masih masuk bagian Saudi. Dengan ketahanan tadi, kekuatan tadi, dan daya jangkau pikiran serta kekuatan mental yang luar biasa, maka Allah berkehendak dakwah Nabi dijadikan meluas sifatnya dari yang skupnya nasional menjadi internasional. Terjadi internasionalisasi dakwah Nabi dari hanya sekitaran Masjidil Haram menjangkau wilayah Palestina di Masjidil Aqsa. Inilah Isra. Kendaraannya spesial, Pak, Bu. Ya, yang kita kenal dengan buraq. Hewan di atas keledai tingginya sedikit, di bawah kuda, warnanya putih, sekali melihat sampai di tujuan. Sampai situ ceritanya biasanya. Tapi yang jarang dibahas, perjalanan ini bukan hanya perjalanan spiritual, ada perjalanan intelektual, ada perjalanan fisikal. Begitu beliau kemudian terbang, ditampakkanlah wilayah-wilayah di luar batas-batas nasional itu. Ini wilayah A, ini wilayah B. Itu lihat dari atas sampai kejadian-kejadian kecil dan detil itu diperhatikan. Ada unta merah yang tersesat, ada yang cari air, kabilah ini sedang bergerak seperti ini. Dan itu kelak akan menjadi pembuktian saat kembali dari Isra Mi'raj untuk menceritakan dengan detil peristiwanya. Supaya ketika ada orang menyoal, kamu kayaknya bohong Muhammad. Berangkat malam, tiba sebelum subuh ke tempat terjauh yang tidak mungkin dijangkau. Maka dikonfirmasi oleh Nabi dengan detil-detil kejadian saat beliau melewati tempat-tempat sampai ke Palestina itu. Dan semua mengatakan, ya, itu benar, kami mengalami itu. Tapi poin pertamanya, ketika ketangguhan secara domestik bisa dilakukan, maka dengan semua kekuatan potensial itu, diantarkanlah kemudian tugasnya lebih luas dan menjadi pemimpin pada masa itu. Sampai di Palestina, Masjidil Aqsa, sebelum dimi'rajkan, beliau diperintahkan menunaikan sholat untuk mengimami para nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Oke, sekarang tarik dulu ke kinerja kita, tugas kita, amanah kita di BPK. Bulan ini Rajab. HUT kita saat ini yang ke-78 itu bukan HUT biasa. Ada hikmah filosofis yang menggerakkan semangat fisikal, intelektual, dan spiritual kita supaya belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, di dalam tugas apapun, jangankan tugas kita sekarang sebagai amanah dari undang-undang, tugas spiritual pun sebagai amanah tertinggi dari Allah yang diemban Nabi, itu menghadapi tantangan. Jadi jangan dikira perjalanan 78 tahun dan ke depan itu akan sepi tantangan, tidak. Boleh jadi ketika kita sekarang sedang menjalani HUT dengan berdoa, diawali dengan
tadi kori bacaan luar biasa, kita menghening, kita berpikir, coba kita flashback kembali. Saat awal berdiri, tantangannya bagaimana? Tempatnya biasa, tidak mudah, masih di Magelang, di Jogja, kan? Kemudian ketika RIS 1949 berubah lagi, belum punya kewenangan yang kuat. 17 Agustus 150 ketika berubah undang-undang sistemnya ke NKRI, masih belum kuat juga. Zaman Orde Baru bahkan dipandu, disusun, harus begini bikin laporannya, ya kan? Setelah itu tantangan tidak mudah kuat, baru kan terasa kan tahun 2006 dengan keluar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, ditandatangan 30 Oktober oleh Pak SBY, ya kan? Dulu Menkumhamnya masih Pak Hamid Awaludin tuh, ya kan? Baru ketika itu keluar, ada terasa independensi, ada kekuatan. Tapi kan melewati perjalanan yang tidak mudah, dan sekarang pun ketika itu didapatkan, tantangannya kan masih hadir di hadapan kita. Ujian integritas, ujian kekompakan, ujian kekeluargaan. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa itu dimunculkan oleh Allah? Ternyata bukan ingin membuat aktivitas dan kinerja kita bermasalah, bukan. Tapi supaya semua potensi dan ketangguhan-ketangguhan yang ada pada diri kita itu bisa keluar. Sebab kalau tidak ada ujian, kemampuan maksimal kita tidak akan muncul, Pak. Anak bapak sekolah, anak ibu sekolah, tidak ada ujian, kan tidak akan naik kelas. Ujian itu dimunculkan di SD, bukan ingin membuat anak ibu yang sedang sekolah larut dalam masalah, bukan. Tapi supaya kemampuannya itu keluar, sehingga ketika dia keluar, itu dia dipandang layak untuk naik ke tingkat berikutnya dengan posisi yang lebih tinggi. Itulah Mi'raj. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke BPK ini, berharap berdoa tidak ada masalah, ya, tidak ada persoalan, tidak ada ujian, itu sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi, karena masalah itu dimunculkan untuk menunjukkan kinerja kita yang berkualitas dan kemampuan kita yang optimal dalam menghadapinya. Jadi berbahagialah yang pertama ketika Bapak Ibu dalam tugas menghadapi tantangan apapun, itu tandanya Allah ingin mengangkat BPK ini pada tingkat yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik. Itu poin pertamanya. Maka apa pesan moralnya? Satu, kuliah ayyuhal kafirun. Di gedung yang megah ini, dalam kekeluargaan yang luar biasa itu, tidak semuanya mungkin muslim. Maka apa yang harus dilakukan? Lakum dinukum waliyadin. Boleh jadi bisa ada independensi, terpisah dalam ibadah masing-masing, tapi dalam muamalah jangan sekat batasan itu dengan batas-batas akidah. Ya, misal, mohon maaf, izin, ini bulan Rajab, ya, spiritnya muncul di hadapan kita. Anda ingin bertugas, bikin tim, jangan ada sentimen agama di situ. Oh, saya nggak mau sama dia, beda keyakinan. Itu melanggar spirit Islaminya. Keluar dari nilai Rajab. Sholat yang Muslim silahkan di masjid, yang Kristen bisa di gereja, yang Hindu demikian punya tempatnya. Masing-masing toleran dalam nilai-nilai keagamaan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam bermuamalah, dalam menunaikan tugas, jangan sampai terjadi sentimen keyakinan, bahkan memunculkan rasa ingin unggul dibanding yang lain karena sentimen keagamaan. Itu yang dilarang. Tidak banyak orang tahu, Nabi asistennya ada yang bahkan non-muslim. Sampai kemudian saking indahnya akhlak Nabi, saking baiknya perhatian Nabi, dia minta izin pada ayahnya sebelum ayahnya meninggal untuk masuk Islam. Dan selama hidup bertugas sebagai asisten, tidak pernah Nabi mengatakan pada anak ini masuk Islam ya. Gak ada. Coba kita lihat Pak hadis-hadis lain. Ya, ini kita terapkan di sini nanti dalam suasana kehidupan kita. Ketika Anda punya makanan, baunya sampai ke tetangga, wanginya tercium ke tetangga, kalimat Nabinya, bagilah makanan itu
walaupun hanya ibu hafal kuahnya tuh. Tapi jangan salah memahaminya. Ya, awas, visi Nabi itu panjang. Maksudnya supaya nanti orang nggak salah kesimpulan. Saya baru paham hadis itu, ternyata ketika pulang dari Tripoli, saya temukan teman-teman mahasiswa itu membawa bumbu makanan ketika akan kembali ke Tripoli. Oh, ini baru saya mengerti hadis Nabi itu. Ada bumbu rendang, ada bumbu ayam, ada kaldu dan sebagainya. Ternyata yang dimasak singkong, bumbunya rendang. Jadi yang terciumnya kan bau rendang, Pak. Kalau nggak kita kirim, dia nggak tahu kita masak singkong itu. Maka yang dimaksud Nabi supaya orang nggak salah paham, Anda minimal icip-icip lah tetangga itu, gitu kan? Supaya nggak salah mengerti. Tapi poinnya bukan itu. Apakah Nabi pernah mengatakan kepada kita atau dalam hadis itu, jika tetangga Anda Muslim saja? Nggak ada. Ya. Jadi kalau kemudian Anda hidup berdampingan, kita bawa nuansa itu dalam konteks kita bekerja di BPK ini. Anda promosi jabatan, Anda dapat anugerah, kemudian membuka misalnya kesempatan untuk makan sama-sama, bawa yang lain. Jangan lihat akidahnya, jangan lihat keyakinannya. Ambil sama-sama, sepanjang infonya nyampe, WA-nya terbaca kawan, ajak tuh. Jangan ada sekat. Kok saya nggak diundang, Pak? Iya, habis Bapak kafir sih. Dosa tuh. Jadi kalau kita ingin maju sebagai bagian dari badan yang terdepan, ingin unggul, yang pertama dibentuk dalam semangat Isra Mi'raj, bangun semangat kekeluargaan yang utuh. Letakkan toleransi pada tempatnya, tapi bekerja dengan profesional, secara proporsional dengan semangat yang unggul dan baik. Itu bagian pertamanya. Izin Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa yang kita kerjakan itu, ketika tantangan semakin dihadapi, kemampuan semakin meningkat, konsekuensinya akan terjadi perluasan di ruang-ruang tugas kita. Tidak akan semuanya ada di Jakarta. Ini kan tersambung kita nih, dari Sabang sampai Merauke. Tapi Isra mengajarkan, perpanjang visinya, Bu. Pak Budi, jangan hanya cukupkan kita menjadi lembaga yang unggul secara nasional, tapi jadilah dari bagian warga global yang menginspirasi, sehingga kita bisa menunjukkan pada dunia dengan semangat Isra tadi. Nabi dijalankan, lihat A, lihat B, lihat C. Pada akhirnya apa? Nabi memberikan sebuah konsep yang unggul sehingga menginspirasi semua bidang-bidang kehidupan yang ada di masa itu. Nah, saya berharap 78 tahun BPK ini, dia punya roadmap ke depan, menjadi badan yang unggul, yang menginspirasi dunia. Kalau perlu, bikin jangka waktu 3 tahun ke depan, 2028, BPK Indonesia akan jadi pimpinan dari semua lembaga BPK di dunia. Biasanya kalau disebut mungkin terjadi tuh. Isra, memang kan kita belajarnya hari ini begitu. Ya, tapi harus riset, Pak, mitigasikan. Nabi kan ditampakkan, begitu lewat, ini daerah A, karakternya begini, khasnya begini, ya, bahkan sampai ke hewannya begini, orangnya begini. Riset dari sekarang. Indonesia sudah bagus, keluar. Bagaimana di China? Bagaimana di Eropa? Bagaimana di Afrika? Bagaimana Asia? Ketika sudah terpetakan, apa keunggulan yang ingin kita tampilkan di hadapan itu? Sehingga seperti Nabi menjadi imam di antara para nabi dan rasul yang lainnya, diharapkan dengan itu kita pun menjadi imam di antara sekian badan pemeriksa keuangan yang ada di muka bumi ini. Itu poin pertamanya. Nah, jadi tidak mungkin sampai ke situ kalau tidak ada ujian. Tuh, saya pun diuji, hilang tuh tadi tuh. Ya, oke. Izin ya Bapak Ibu sekalian, saya uraikan ini agak lebih dalam. Ya. Quran surah kedua di ayat 155 sampai 157. Tadi poin-poinnya saya sampaikan tuh, nanti kita detilkan. Wala nabluwannakum
Dan aku pastikan, la-nya di situ penguat, nunnya pakai taukid, bentuknya sakilah, pakai tasydid yang meyakinkan betul. Aku tegaskan, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kata Allah, setiap orang hidup yang membawa tugas kehidupan pasti akan diuji. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Ini konsep dasarnya dulu nih. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Masalah. Jadi tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Tidak ada tugas yang tidak bersanding dengan masalah. Ya, persamaannya demikian. Sepanjang orang hidup pasti ada masalah. Karena masalah disajikan bukan ingin membuat kehidupan bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan sehingga semua potensi dan kemampuan maksimal kita bisa muncul untuk mengatasi berbagai macam rintangan. Itu dasarnya. Nah, jadi kalau Anda masuk ke BPK tidak ingin ada masalah, artinya Anda tidak ingin bekerja. Karena bekerja itu kan menyelesaikan masalah. Kalau tidak ingin ada masalah, tidak ingin ada pekerjaan. Orang hidup lebih besar lagi pasti berhadapan dengan masalah. Ibu nih, siapa yang tidak mau ada masalah? Baik, alhamdulillah. Siapa yang pengen ada masalah? Tuh, dibilang tidak mau takut ke hidup, gitu. Dibilang mau nggak mau susah-susah, gitu kan? Sekarang kita turunkan dengan lebih spesifik karena waktunya terbatas. Izin, ibu sampai jam berapa saya? Oh, sesukanya saya, alhamdulillah. Kalau Bu Ketua bilang gitu kan aman gitu ya. Ya Pak, kita rinci itu. Minal khauf walanabluwannakum bisyai'. Ada ragam ujian yang mungkin kita hadapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Khauf, ada kekhawatiran, takutan. Maka mohon izin Bu, seluruh unsur pimpinan, bagaimana memastikan semua bagian dari keluarga besar BPK ini merasa nyaman ketika bertugas. Maka penting untuk dijalin lingkar kerjasama dengan penjamin di bagian luar ketika ini terjadi, sehingga semua yang bertugas di insan BPK ini merasakan ketenangan. Jika Nabi punya Abu Thalibnya sebagai bagian penjamin eksternal, maka tidak menutup kemungkinan BPK meminta kerjasama, perlindungan, ketenangan dengan instansi lain sehingga memastikan semua yang bertugas di BPK ini mendapat jaminan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan ketika bertugas. Satu, kali pasti terjadi seperti Nabi diganggu, ditawari, hati-hati godaan yang bisa merusak integritas. Nabi kan tadi ditawarkan, ya Muhammad, kalau Anda ingin berhenti, ya silahkan pilih apa saja. Jadi orang paling kaya kami berikan. Ya, pilih pasangan yang kau inginkan kami fasilitasi. Nah itu kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, maka rumusnya itu akan terjadi kembali di setiap masa dengan cara yang berbeda, tapi substansi yang sama. Wah, setelah suasana tenang Pak, Abu Hurairah juga begitu. Abu Hurairah itu pernah ditugaskan, beliau sebagai penjaga aset-aset negara waktu itu. Ya, kalau sekarang ya ada di Bea Cukai ya, turunannya Kementerian Keuangan itu. Ketika sedang bertugas, apa yang terjadi? Malamnya orang datang, tolong bagi saya sedikit, saya lapar. Kata Abu Hurairah, saya mesti lapor ke Nabi dulu, pimpinan keatasan. Kata orang ini, berikanlah, nggak apa-apa, kan? Maka beliau katakan, saya mesti lapor dulu. Begitu dilaporkan ke Nabi, orangnya hilang. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi, nanti sosok itu akan datang lagi malam ini. Kamu gak usah percaya, tangkap dia, bawa kepadaku. Begitu datang sosok ini, betul datang lagi. Dia katakan, tolong bagi saya sedikit. Kata Abu Hurairah, Nabi sudah perintahkan saya untuk menangkap Anda, ya, dibawa ke Nabi, dan benar apa yang Nabi sampaikan. Kata orang ini, tolong jangan tangkap saya akan berikan kepada Anda informasi penting berupa ayat dalam Al-Quran yang kalau Anda tahu ini, setan akan lari meninggalkan Anda. Dan orang ini hafal betul karakternya Pak, karena Abu Hurairah itu bukan Utsman.
Abu Hurairah itu bukan Umar. Abu Hurairah itu bukan Bilal. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu pecinta ilmu, Utsman itu pebisnis, Umar itu seorang birokrat, Ali itu seorang pencari ilmu, Bilal itu seorang yang sosoknya hanya khusus mengoptimalkan tenaga untuk adzan. Jadi dia paham karakternya, digodanya, ditawarinya, gratifikasinya pakai ayat Quran. Ada bayangkan tuh? Saya ajarkan Anda satu ayat yang kalau Anda dapat, setan tinggalkan Anda. Itu menarik, Pak. Karena belum pernah dapat itu. Akhirnya ketika dibacakan ayatnya, ternyata ayat kursi itu, Al-Baqarah 255, itu saking bengongnya terpana, makhluk yang dipegang tadi pergi, lepas. Ketika dilaporkan pada Nabi, kata Nabi, aku kan sudah bilang, makhluk itu pasti datang lagi. Tahukah engkau siapa dia? Kata Nabi, tidak ya Rasulullah. Engkau yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Sekalipun kata-kata dia tadi benar, tapi dia tetap salah. Dia setan yang menyamar, yang mengganggu integritas pekerjaanmu. Setan yang menyamar. Setan sendiri mengatakan, bacakan ayat kursi, dia pergi. Dan itu gratifikasi gitu. Ya. Tapi setan sekarang, Pak, tidak cukup dengan ayatnya, perlu dilempar dengan kursinya sekalian. Karena dia kalau nggak datang lewat kita, dia datang lewat keluarga. Itu spiritnya lempar jumrah tuh. Nabi Ibrahim nggak dapat, datang ke istrinya. Nggak dapat, datang ke Ismail. Bagaimana caranya supaya misi gagal? Maka Anda mesti hati-hati. Sekalipun kadang ada partner secara organik bekerja sama untuk melindungi, tapi setan selalu punya 1001 cara untuk bisa menembus relung hati kita yang paling dalam. Ya. Tidak cukup dengan berumah makan 1000 rasa, karena ada satu cara lagi yang tidak diketahui. Ya. Ini poin satu. Saya pernah sampaikan ke Wisma Yatun juga, kalau nanti ada waktu pengajian terbatas atau bahasan yang lain, itu perlu kita kenal ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. Mungkin satu saat kita bikin pengajian fikih setan, kan belum pernah ada tuh. Belum, betul Pak, saya serius itu. Kan belum pernah dikaji, ulama bikin bukunya itu. Ya, kalau kita nggak tahu di mana setannya, kita nggak ngerti cara menghindarinya. Anda selalu tahu jalan yang lancar dan lurus, nggak pernah tahu di mana lubangnya, potensi terpelesetnya tinggi. Kita hafalkan malaikat yang 10, tapi tidak kenal setan yang 9. Bahaya. Ada setan rumah, setan pasar ada Bu. Setan mall itu ada itu. Ya, Ibu kalau beli lewat, tiba-tiba lihat barang bagus, kan cerita ke rumah kan? Ya, mau tidur Pak, tadi tas bagus deh gitu di toko ini. Gitu. Ah, mah itu juga masih banyak tas gitu kan? Bagus-bagus, baik-baik. Oh iya ya Pak. Tapi yang tadi bagus juga kok Pak. Itu setan pasar ikut ke rumah. Ya. Ah, ini gambaran. Ju', rasa lapar. Sekarang pun kan Anda sedang menelusuri kan kapan selesai ceramah, waktunya makan siang kapan. Wa naqsi minal amwal, kesejahteraan penting Bu dipikirkan Pak unsur-unsur pimpinan ini. Karena kalau lapar itu membuka peluang yang lain masuk. Wal anfus, ada yang sakit dalam tugas. Karena itu tadi surat An-Nas ditutup oleh Kiai Muammar tadi, menjadi keluarga. Nabi itu selalu tahu posisi di mana sahabatnya ketika kumpul. Satu kali subuh di masjid. Masjid itu kan bukan hanya pusat spiritual. Di situ ada pusat intelektual, kalangan ahlu sufah. Ada pusat fisikal. Di luar itu ada yang latihan lomba, ada latihan olahraga, gitu ya. Di sekitaran masjid itu ada. Yang menarik, Nabi selalu hafal posisi sahabatnya, bahkan ketika mereka masuk masjid. Satu kali subuh itu ditunda sebentar sampai menjelang hampir habis waktu subuh. Hanya karena Nabi melihat posisi kanan pojok itu sampai kanan pojoknya hafal. Kanan pojok si fulan belum hadir. Nabi tanya di mana si fulan? Jamaah tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Begitu selesai subuh cari tahu di mana rumah si fulan ini. Ketika dilacak ternyata rumahnya cukup jauh. Dipimpin jamaah subuh oleh Nabi berangkat ke rumahnya hanya untuk tahu di mana si fulan. Sampai di rumah bertemu dengan istrinya, ditunjukkan oleh tetangga itu rumahnya,
Lalu istrinya mengatakan begini, ya Rasulullah, si fulan kemarin baru meninggal dunia. Apa kata Nabi? Ada yang aneh enggak sebelum meninggal? Kata istrinya, enggak ada ya Nabi. Cuma beliau berkata begini, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi ya? Kedua, ya Allah, kenapa bukan yang baru ya? Meninggal. Kata Nabi, berbahagialah si fulan ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi ya? Itu saat meninggal ditampakkan pahala-pahala hasil kinerjanya, dedikasi kehidupannya. Itu yang dimaksud pengantar husnul khatimah. Itu nanti di Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Jadi sebelum kita meninggal Bapak Ibu, ini sekaligus saya berikan pesan penguatan, seluruh hasil pekerjaan kita itu ditampakkan oleh Allah gambarannya sebagai anugerah nanti saat kembali kepadanya. Gambaran surganya ditampakkan. Karena itu yang paling penting, jangan sekedar niatkan kita untuk mengabdi dalam pekerjaan, tapi niatkan pekerjaan kita sebagai ibadah penghambaan kita kepada Allah. Saya tanya Anda saat ini, dalam keheningan di ruangan ini, ataupun yang tersambung hybrid di tempat masing-masing, dari sekian Anda bertugas khususnya di BPK ini, bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, berapa persen yang sudah jadi ibadah? Bukan hanya sholatnya Pak, bukan hanya sholatnya. Ketika kita niatkan semua pekerjaan kita sebagai ibadah, dengan cara melayani negara, diniatkan ibadah, itu semua tempat yang dipijak, gerak langkah Anda, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, tuliskan pahalanya. Sejak berangkat dari rumah Pak. Ditampakkannya enggak sekarang, nanti saat akan meninggal, dalam sakaratul maut ditampakkan semuanya tuh. Oh, si fulan menulis ini karena Allah, mengerjakan ini karena Allah. Kalau pemeriksaan itu benar, dilakukan dengan baik, anggarannya tersalurkan bagus, diserap dengan baik, dilakukan maslahat, setiap orang yang mendapatkan manfaat dari anggaran itu karena pemeriksaan Anda dapat pahalanya. Dan itu nanti ditampakkan. Kan kita umat yang beriman, yakin bahwa setelah ini ada kehidupan lagi. Nah, dari sekian banyak yang kita kerjakan, berapa yang jadi ibadah? Nah, si fulan ini ketika mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena ternyata pahala dia baru ke masjid saja sudah ditampakkan oleh Allah sebelum dia meninggal. Ini pahalamu, kau berangkat. Bapak bolak-balik ketemu macet, kadang tugas luar, meninggalkan keluarga untuk berkhidmat, niatkan sebagai ibadah. Satu saat ketika ditampakkan, Anda mungkin akan berkata, ya Allah, kenapa tugas luarnya nggak lebih jauh lagi? Bukan karena uang sakunya, karena pahalanya. Itu poinnya Pak. Yang kedua apa? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ternyata di jalan menuju masjid musim dingin, itu ada orang yang, maaf, merasa kedinginan karena bajunya terbatas. Beliau pakai baju berlapis. Itu lapisnya dua, yang dalam yang baru, yang luar yang lama. Dibukalah yang lamanya, dipakaikan pada orang tadi. Ditampakkan pahalanya, baru keluar komennya, ya Allah, kenapa enggak yang baru saja yang saya kasih itu? Mungkin pahalanya lebih banyak. Itu disampaikan Nabi, dan meninggallah dalam keadaan yang tenang. Poinnya adalah, dalam masa pekerjaan kita dan tugas kita, dinas kita di sini sampai dengan detik ini, seberapa panjang kita membangun hubungan kekeluargaan dengan sesama yang di sini. Nabi kenal sampai pojok-pojoknya. Jangan-jangan di divisi yang sama belum saling mengenal dengan baik, belum saling memperhatikan, belum saling mengunjungi. Bagaimana kita menjadi yang terdepan sementara saf kita saja belum lurus? Maka yang penting kita lakukan dalam 78 tahun refleksi HUT dari BPK ini, semangat keduanya, bagaimana kita menunaikan tugas dengan gembira, bersinergi dengan kuat, diawali dengan membangun hubungan kekeluargaan yang kokoh seperti Nabi menyontohkannya. Itu yang paling indah. Oke. Lalu kenapa diam begini? Kita lanjut ya. Belum selesai, Pak, kan tadi terserah saya katanya. Yang sakit, Pak, dipersaudarakan kalau bisa sampai ke anak-anaknya kalau bikin acara. Supaya kenal. Nabi itu persaudarakan sampai anak-anaknya kenal.
Anaknya si fulan, anaknya si fulana, kenalan, sambung lagi ke atasnya dan seterusnya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, ujung ini yang paling penting. Wat tamarat. Saya agak menyesalkan kayak Muammar ini terjemahannya itu kurang detil. Ya, izin karena saya kemarin baru pengukuhan dokter penuh, Bu. Kajiannya itu untuk kajian gramatikal Quran 30 juz. Ya, ada penguji kurang lebih dari 3 negara dan 14 negara juga hadir. Ya, 7 negara, 14 ulama itu datang. Yang mau saya katakan begini, saya mencoba meneliti beberapa terjemahan di Quran. Kadang-kadang kurang dalam. Misal, wat tamarat diartikan di situ bebuahan. Itu agak kurang adil karena hanya tukang buah yang diuji. Tukang sayur tidak. Begitu? Nah, itu cara bacanya, pendekatannya dengan ilmu balaghah namanya. Ada majas, kiasan di situ. Buah itu kan nggak mungkin langsung jadi buah. Ditanam dulu benihnya, dipupuk dulu, dirawat supaya tumbuh tinggi. Ditunggu-tunggu besoknya mau panen, malamnya diambil orang. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita yang kerja keras, tapi hasilnya diambil orang. Kadang-kadang kita yang berusaha, namanya diambil orang. Kalau kita dapatkan suasana itu, biasa saja, Pak. Dulu orang dulu pun seperti itu. Ternyata dihadirkan bukan untuk menjadikan kita merasa kecewa, bukan. Tapi menumbuhkan semangat yang baru dan menunjukkan pada yang mengambil itu kita akan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kau ambil. Maka turunlah kemudian, tepuk tangannya sebentar. Turunlah ayat 156-nya. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Ini poin yang ingin saya tanamkan betul nih. Ini yang kurang sekarang. Yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan beragam tantangan kehidupan semacam ini, Anda bertugas ada ujian, pulang ke rumah ada masalah. Bagaimana orang hebat yang mengatasi persoalan ini? Hal pertama yang harus ditanamkan, diyakinkan pada hati kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah terjemahan yang sekarang, mohon maaf, implementasinya hanya spesifik di satu bidang. Kalau ada yang meninggal, innalillah. Ada yang sakit, innalillah. Padahal semua yang kita hadapi itu kalimat awalnya sama, inna lillah. Artinya apa? Coba Bapak Ibu cek di mushaf deh. Kan begini nih, inna, naknya panjang begini. Ini asalnya dari kata inna, begini pendek plus na. Ini singkatan dari nahnu. Inna begini, ini huruf untuk meyakinkan pada hati jangan goyah. Bahasa Arabnya begini, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Tidak. Huruf yang berfungsi menguatkan informasi supaya ditancapkan pada hati jangan goyah. Jadi cara bacanya begini, tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Jangan goyah. Naknya itu menunjuk pada kekuatan diri. Ya, dari nahnu, kita, sama-sama kita. Kalau kita kan bukan sendiri. Jadi kalau sedang ada masalah, tancapkan pada hati kita, motivasi sesama kita, hey, inna lillahi, kita semua itu punya Allah. Punya Allah. Itu kalimat mahal yang sekarang tidak banyak orang mendapatinya. Bu, Pak, tancapkan pada hati kita, saya punya Allah. Nanti kalau bertugas menghadapi tantangan apapun, kalau merasa punya Allah, semua akan mudah. Jadi yang kadang menjadikan goyah itu. Kenapa? Karena nggak merasa punya Allah, sekalipun dia bersyahadat, dia sholat, tapi semua instrumen spiritual itu tidak memantapkan pada hatinya bahwa saya punya Allah. Sebesar apapun tantangan, ujian seberat apapun, kalau di hati kita merasa saya punya Allah, itu semua akan ringan. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Ya, inna lillahi, dan semua yang saya alami sekarang atas keputusan Allah. Diizinkan. Wa ilaihi raji'un, dan solusinya pasti diberi oleh Allah.
Jadi kalau sedang menghadapi masalah, tanamkan pada diri kita, ini pasti ada solusinya karena saya punya Allah. Itu dulu. Ini mahal. Nah kalau sudah seperti itu, turun ayat 157-nya. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Hamba-hamba yang memantapkan pada dirinya, saya punya Allah dan pasti diberikan solusinya, itu orang-orang terbaik yang dipuji oleh Allah. Saya puji dia kan. Saat orang lain mengeluh, dia memantapkan hatinya, merasa punya Allah. Kalau ibu punya masalah, jangan bikin status. Nambah masalah. Nggak nyangka ya, nah itu nyangka. Orang yang sedang bikin status nggak nyangka, sejatinya sedang nyangka dia tuh. Macet. Tidak selesai dengan bikin status. Kenapa hari Senin begitu macet ya? Kenapa harus ditulis itu? Jadi kalau kita isi dengan yang produktif, buka tugas kita, selesaikan dalam mobil, baca beberapa ayat Quran, lebih efektif. Karena kenapa? Kita punya Allah. Begitu rasa itu muncul, warahmah, turunlah rahmat Allah, wa ulaika humul muhtadun. Dipandulah ia menemukan solusi yang diharapkan itu. Ini poin pertama itu Pak, Bu. Di pusat mungkin enak, pimpinan ada. Di daerah ini kan gak mudah ketika mengerjakan itu. Tapi kalau kita punya semangat, saya punya Allah, itu kekuatannya akan lebih mantap. Yang kedua, turun ayat lainnya untuk membuat analogi berpikir kita lebih kuat. La yukallifullahu nafsan illa, tidak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mendapatkan ujian, sedang mengatasi persoalan, ada tugas yang tidak mudah, itu artinya Andalah yang dipandang oleh Allah mampu menyelesaikannya, punya kemampuan mengatasinya, tidak pada hamba yang lain. Kenapa saya tidak bertugas di BPK? Karena saya tidak punya kemampuan di sini. Bapak Ibu yang mampu. Jadi ketika Anda diberikan tugas apapun, jangan pernah mengeluh. Katakan, Alhamdulillah yang telah menitipkan tugas ini pada saya, bukan pada yang lain. Saya punya Allah, pasti dipandu menyelesaikan semua tugas itu. Jadi kalau ingin yang terdepan, ya kita harus berlindung pada yang terkuat. Ya. Anda mengatakan kita menjadi lembaga yang terdepan. Bagaimana bisa terdepan itu? Bersama Allah. Bersama kita bisa. Bagus. Tahun 2004 sampai 2014, itu kan? Ya. Tapi kalau Anda ingin abadi sampai yang terdepan, tambahkan sedikit, bersama Allah kita bisa. Boleh tepuk tangan? Mau tangan. Ya. Ini satu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting. Yang terakhir itu di bab ini, ya. Yang bab lainnya nanti sebagai penutup. Yang terakhir, Quran surah ke-94 Al-Insyirah. Jadi kalau kita yakin, tapi yang ini tidak terbuka, tetap akan sulit. Apa artinya insyirah? Bu, kalau saya tawarkan hadiah bukan gratifikasi ya, karena konteksnya pengajian gitu. Umrah. Serius bintang 5. Waktu habis. Waktunya cepat sekali masalahnya. Waktu kita terbatas. Waktu habis sudah. Udah. Bisa angkat tangan. Insyirah itu asalnya kata syaraha ditambah in. Jadi insyaraha. Sesuatu yang terbuka, yang lapang, yang luas. Kalau pakai in artinya upaya yang serius untuk melapangkan hati sampai luas dan nyaman. Oke, itu insyirah. Baik, kebanyakan masalah tidak bisa diselesaikan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena hatinya kurang lapang. Kebanyakan masalah menjadi besar bukan karena kurang pintar dalam menyelesaikan, tapi karena hatinya belum terhampar luas. Anak muda datang kepada seorang syekh konsultasi, saya punya masalah begini, wajahnya sudah masam. Syekh cuma mengambil segenggam garam, tangan kirinya mengambil gelas, berangkat ke tepian danau yang airnya jernih sekali, mata air yang bisa langsung diminum. Diambil sedikit dengan gelas,
dituangkan setengah dari genggaman garam. Kamu coba minum dulu. Kata anak muda ini asin, minum dulu. Begitu diminum betul asin. Dia muntahkan. Dilemparkan sisanya ke danau tadi, kemudian segenggam garam yang tadi sisanya setengahnya dilempar lagi, diambil yang baru, coba minum. Begitu diminum bagaimana rasanya? Enak, segar. Masalahnya bukan pada garamnya. Masalahnya ada pada cawannya. Ketika cawan hatimu bentuknya kecil seperti gelas ini, sempit seperti ini, maka masalah kecil pun pasti membesar. Tapi ketika engkau lapangkan hatimu seperti danau ini, maka itu akan berpengaruh pada jalan pikiran. Allah mengatakan sejak jauh hari, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu, kenapa engkau sempitkan? Jadi kalau kita punya masalah, lantas mengeluh dengan masalah itu, sebetulnya bukan karena nggak mampu, Bu. Itu ditanya balik oleh Allah, kenapa engkau sempitkan hatimu setelah aku lapangkan? Yang menjadikan masalah itu berat itu bukan berat masalahnya, hatimu kurang lapang, kata Allah. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Engkau enggak ingat, dulu kan kau punya banyak masalah juga. Bapak sekarang tugas punya masalah. Dulu kan punya masalah juga, dari sejak balik sampai sekarang mau tumbuh, ya sampai sekarang sukses, kan masalahnya banyak, ribuan masalah, ratusan ribu masalah. Kenapa yang dulu bisa kita selesaikan, yang sekarang kita mengeluh? Ditanya balik oleh Allah, bukankah yang dulu banyak selesai? Karena hatimu lapang. Kenapa? Karena yang satu itu engkau kemudian masa murah, mengeluh, seakan dunia jadi gelap. Ya Allah, bagaimana caranya melapangkan hati? Katakan pada hatimu, inna ma'al usri yusra. Katakan. Jangan malu, Bu, Pak. Secara verbal katakan, dialog dengan hati kita. Ya, bahasanya begini, kamu pasti bisa. Pasti selesai masalahnya. 2 kali, fa inna ma'al usri yusra. Fa-nya itu cepat, cepat. Ya, jangan tunggu jeda waktu, cepat katakan, motivasi dirimu, pasti bisa, pasti ada solusinya. Kita punya ayatnya, Bu. Jepang yang praktekkan, Pak. Saya baru dari Jepang beberapa waktu lalu, ya, resmikan sekolah. Kita ada sekolah Islam pertama tuh di Jepang, di Saitama. Bapak masih ingat gak, Pak, yang tahun 95-96 itu ada acara di TPI itu, Televisi Pendidikan Indonesia, sore jam 5 menjelang maghrib, namanya Benteng Takeshi. Masih ingat ya? Ya. Kan ada pakai tank-tankan modifikasi itu, gitu kan? Menaklukkan benteng, di sampingnya kan ada reporter tuh mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, itu tembus bentengnya. Itu kita punya ayatnya, mereka yang praktikkan dalam kesehariannya. Nagasaki, Hiroshima, kan? 14-16 Agustus itu kan menghancurkan lulu lantak yang luar biasa. Tapi perkataan mereka, kita bisa, cari guru, berapa yang masih hidup, bangun kembali. Itu yang kita mesti aktualisasikan dalam kehidupan. Berislam itu nggak akan terasa indah dan nyaman serta mantap kalau hanya tertuliskan dalam bentuk mushaf dan kitab hadis. Mesti kita bawa dalam dunia praktikal kehidupan. Katakan, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Korea meniru itu. Jadi spirit Korea dari TK itu diajarkan. Kalau Jepang bisa mencapai itu, kita bisa melebihinya. Dari TK mereka berbaris depan sekolah mengatakan, kita lebih hebat dari Jepang. Kita bisa mencapai lebih daripada Jepang. Jika Jepang bikin A, dia bikin B. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya, Jepang bikin handphone, dia bikin juga. Jepang ke dunia, Korea nggak tahu, semifinalis. Ya, walaupun kemarin kita tukar dengan Patrick Kluivert gitu kan. Ya, tapi ada kesan lah di dalamnya. Ini poin yang terakhir. Kalau sudah seperti itu, tinggal Mi'raj. Ya. Nabi naik di Mi'raj kan, pindah ke surat An-Najm, bintang tertinggi, dapat bintang. Dapat bintang. Itu artinya bintang. Sila 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mungkin bisa diraih bintang kalau nggak punya konektivitas dengan Tuhan. Ya, sama di militer juga begitu, Pak. Ya, kalau kemantu negaraannya Jenderal Sudirman, itu begitu masuk ada relief bentuknya melati, ada 5 sisi, baru depannya makam. 5 sisi itu yang pertamanya beliau ada kontemplasi renungan di bulan April
Setelah itu berjuang dengan alutsista yang sederhana. Yang bagian ketiga ada alutsista yang berkembang bagus. Yang keempat merdeka sama-sama. Yang kelima makanan, prasmanan semua bareng-bareng. 5 renungan. Setelah itu melatihnya kebuka ke atas. Turunlah bintang. Tidak ada proses mendapatkan bintang kecuali perjuangan lewat renungan. Visinya, blueprintnya apa, rencana agenda ke depan. Berjuang walaupun seadanya, anggaran secukupnya, kemampuan secukupnya, nggak apa-apa. Tapi visinya apa? Dengan anggaran yang ada ini, saya akan optimalkan hasil yang lebih baik, yang bahkan melebihi apa yang diberikan kepada kami. Setelah itu apa? Setelah sukses, bagus, fasilitas bagus, bangun kekeluargaan, gembira bersama, makan sama-sama, senang sama-sama, manunggal dengan rakyat, baru bintang terbuka. Itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dibukanya dengan bintang, padi dan kapas di atasnya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ketika bersandar pada rahmat Tuhan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan mudah untuk dicapai, dan kinerja kita sukses dalam panduan Allah. Dari sekian syarat menjadi anggota BPK, ini ya takwa kuncinya. Nah, ini bagian penutupnya. Ini bintang utamanya. Saya coba meriset konstruksi perundangan di Indonesia itu. Ternyata semua dasarnya ada unsur takwa. Unsur takwa. Bapak Ibu boleh cek. Mau jadi keluarga besar BPK, ada syarat takwa di dalamnya. Mau jadi TNI, ya ada Sabta Marga, nomor 3-nya kan ada takwa. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadi polisi Tribrata yang pertamanya takwa. Kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Bahkan di pendidikan itu, ya, di undang-undang, kalau Bapak Ibu cek kembali, ya, nomor 22 tahun 2002 itu, di pasal menimbang saja poin B, itu kan ada 5 poin, A, B, C, D, E, poin B-nya itu sudah ada takwa. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa, takwa dulu. Di kehakiman ada panca dharma, ya, yang pertamanya takwa. Ya, saya ngajar juga di Cakim itu sampai ke MA, ya. Di TNI saya mengajar. Di kepolisian saya mengajar juga, dari Spolwan ke Sespim gitu, ya. Nah, jadi saya sebelum mengajar biasanya saya baca undang-undangnya dulu. BPK pun saya hafal itu undang-undangnya. Sebelum berangkat saya baca dulu tuh, lihat. Kadang saya ngajar di Sespim, bantal saya tuh undang-undang kepolisian tuh, tidur. Mau ngajar di TNI kita baca undang-undang nomor 34, pelajari dulu gitu, lihat. Ternyata yang paling indah itu apa? Semua father funding kita, mereka bersepakat, dan ini hebatnya. Dulu Bung Karno tuh ditemani ulama-ulama hebat, tokoh-tokoh hebat, ya, yang sangat luar biasa. Saya baru temukan hikmah besar itu ketika ke Amerika. Saya baru lihat, oh kenapa diputuskan seperti ini, kenapa ada Monas, kenapa sejajar dengan Istiqlal. Ya, dalam perspektif keislaman, ya, karena lebih dulu dibangun. Jadi kalau di sejarah, saya agak senang sejarah, Pak. Kalau pembuktian kadang saya berangkat, kadang saya ke Leiden, Bu, hanya untuk lihat informasi gitu. Yang menarik apa? Dari waktu Ratu Wilhelmina ditetapkan sebagai Ratu Belanda, dari kejadian tahun 1899, itu ada rapat kongres di Belanda. Kemudian ada Van de Verten, itu mengusulkan supaya nggak dicap Belanda itu sebagai penjajah. Maka kita keluarkanlah politik balas budi. Yang 3 itu, ada irigasi, imigrasi, dan edukasi, gitu kan? Yang 2-nya dikorupsi. Dikorupsi itu warisan juga tuh dari penjajahan tuh. Irigasi dan imigrasi. Yang tidak edukasi. Maka singkatnya, kemudian belajarlah orang tua kita, ya, keluar sampai sukses dan sebagainya. Untuk mengenang peristiwa itu, maka dibuatlah Taman Wilhelmina yang sekarang berubah menjadi Masjid Istiqlal di daerah itu. Ya, di Jakarta itu kita lihat Masjid Istiqlal itu dulunya Taman Wilhelmina. Nanti nyambungnya ke Menteng, itu priainya Belanda. Makanya ketika dibangun Masjid Agung Sunda Kelapa itu, kenapa banyak penolakan, ya, pada masa itu? Karena itu banyak priai Belanda pada masa itu. Dan itu wilayah gabungan juga dari Wilhelmina.
Yang mau saya katakan, saya baru tahu kenapa dibangun Monas dengan puncaknya tinggi, di atasnya ada bintang, di atasnya ada emas, disambungkan, ditarik garisnya itu nyambung ke Istiqlal. Ternyata hasil kunjungan dari Amerika. Begitu berangkat ke Amerika, kan kalau kita ke Amerika di DC itu, kalau Bapak Ibu kan ada National Mall kan? Ini ada taman besar di sini. Di sini ada White House, di sini ada parlemen dulu. White House-nya sebelah sini. Ini ada bendera-bendera di sini. Di sini bisa diakses oleh masyarakat. Maksudnya apa? Kalau POTUS keluar, ya, pelantikan hari ini ya. Kalau POTUSnya keluar, President of the United States, dia punya keputusan sendiri. Dia lihat bendera-bendera dengan tugu perjuangan yang pendek, tugu dikelilingi bendera federal. Jadi begitu melihat ini, dia melihat kesatuan Amerika lagi. Dia kembali lagi kepada dasar pemikiran Amerika. Sama kalau dari parlemennya ini berdebat, punya kepentingan, keluar dan melihat bendera-bendera ini, dia akan kembali lagi kepada visi-visi Amerika. Dan itu dikontrol oleh masyarakat secara langsung. Dan dibuat di sini museum yang dibuka aksesnya untuk umum. Bung Karno melihat itu, diiringi dengan tim pendamping yang memberikan masukan. Dahsyatnya sangat luar biasa. Saya agak lompat alurnya sedikit, ya, keluar dari pemberian dulu aset-aset kita yang jadi kedutaan saat ini. Yang mau saya katakan, begitu beliau pulang, hasil analisisnya Amerika boleh bangga dengan negara sistemiknya, tapi ternyata rapuh dari segi personalnya. Sistem ini tidak dipersonifikasi kepada setiap warga Amerika karena ternyata lemah di satu titik, yaitu spiritualnya. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun negaranya itu kelihatan seperti rapi, sistemik, bagus, tapi tingkat kriminal di dalamnya pun tinggi. Mau tembak-tembakan, mau narkobaan, mau macam-macam dan sebagainya. Karena apa? Tidak dipersonifikasi, lemah spiritualnya. Maka pulang kemudian ke Indonesia, dibawa potret gambaran ini, didirikan tugu yang lebih tinggi, di atasnya emas, dan dipersonifikasi dengan nilai ketakwaan, tarik garis lurus ke pusat ibadah. Apa yang diharapkan? Kalau nanti bangsaku, rakyatku tumbuh besar, aku ingin mereka lebih tinggi dan hebat dibandingkan dengan Amerika yang tubuhnya hanya kecil. Indonesia tubuhnya lebih tinggi, dan generasiku adalah generasi emas melebihi generasi Amerika. Dan itu hanya bisa dimulai yang pertama dengan memberikan kekuatan dan ketahanan pada pribadi masing-masing. Dipersonifikasikan sistem itu, dibawa ke dalam diri kita dengan spiritual yang kuat, dan nukleusnya, jiwanya adalah takwa. Itulah kenapa dasar di setiap undang-undang dan dasar gerak kita ada nilai takwa di dalamnya. Karena jiwanya ada di situ. Ini. Kalau ini sudah kita optimalkan, maka Mi'raj naik. Maka dibuka sebagai penutup dengan hadis langit pertama ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, ketiga Nabi Yusuf, keempat kemudian Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur, menerima kemudian perintah di Sidratul Muntaha, perintahnya sholat. Ternyata sholat adalah hadiah terindah untuk meningkatkan ketahanan takwa kita, sehingga ketika energi itu memancar dari takwa, keluarlah kemudian 5 keutamaan dengan sholat itu. Itulah sebabnya kenapa sholatnya 5 waktu, karena ternyata di dalamnya ada 5 keutamaan, 5 keistimewaan yang tidak akan pernah didapatkan dari orang-orang yang tidak menunaikan sholat ini. Karena ini khusus spesial untuk sesi yang muslim, maka saya ingin katakan, jika kita ingin berharap 78 tahun BPK menjadi unggul dan terdepan, maka hal yang pertama dilakukan adalah kuatkan setiap diri kita masing-masing, personifikasikan semua visi kebaikan dan nilai ketaatan itu pada diri kita. Ini bulan Rajab, bulan istimewa, bulan agung, dan hasil terbaik dari itu adalah membangun konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya
sholat yang kita jaga. Apa yang 5 ini? Bagaimana kita bisa meraihnya? Karena dahsyat Bu. Kenapa yang diajarkan oleh Nabi pertama sholat? Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Ya, Nabi hijrah dari Mekah kemana? Bukan Madinah, Yathrib. Ya, kotanya terbelakang, belum suasana kota, terbelakang, konfliknya tinggi, pasarnya dikuasai oleh Yahudi. Mohon maaf sekali, disebut pasar paling buruk nomor 2 setelah yang ada di Mosul di Irak. Tapi ketika diajarkan makna sholat, spirit sholat, landasan filosofis dalam sholat, hanya butuh waktu 2 tahun. Merubah keadaan Yathrib menjadi suasana kota yang menginspirasi. Pasarnya stabil, resesi hilang, orangnya jadi berubah hebat-hebat semua, tokohnya muncul, geliat keilmuan luar biasa, bahasa dikuasai dalam 3 hari, ya, orang-orang bisnisnya kemudian menjadi meroket, menginspirasi. Maka dirubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah dalam jangka waktu 2 tahun saja. Kita sudah 78 tahun. Problemnya apa? Ternyata dalam sholat itu kekinian, dan Quran sudah pernah berikan isyarat, orang yang sholat orientasinya kebanyakan menunaikan sholat hanya untuk mengentaskan kewajiban formal saja, dan itu sah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan perubahan dari sholat, maka harus mengetahui maknanya. Kenapa takbirnya begini? Pesannya apa? Panduan yang terdapat di dalamnya? Kenapa dinamakan dengan subuh? Kenapa dinamakan 2, subuh dan fajar? Kenapa siangnya zuhur bukan nahar? Kenapa sorenya asar bukan masa? Ternyata semua itu adalah panduan kehidupan kita yang mengentaskan berbagai persoalan di semua bidang kehidupan dan tugas-tugas kita. Nah, apa yang 5 ini? Bagaimana mencapainya? Nanti dalam kesempatan yang lain kita akan bahas lagi. Karena tiba waktunya kita untuk selesai dan akhirkan dengan doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatian di hari ini. Sekali lagi saya membersamai Bapak Ibu dalam kebahagiaan syukur atas nikmat 78 tahun BPK bisa mendapatkan anugerah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin lebih baik. Untuk itu kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita bisa disampaikan dengan ikhlas, tulus dan meraih jawaban sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa nusallim ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada di gedung ini atau di tempat manapun yang tersambung dalam tugas kami di BPK orang-orang yang pernah berbuat salah, diliputi oleh kekurangan, maka mohon ya Allah dengan keberkahan hari ini perbaiki kesalahannya, hilangkan kekurangannya, dan jadikan ia sebagai pribadi yang lebih baik. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika di hari ini ada yang sedang merasakan kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, apapun itu, mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, boleh jadi ada di keluarga besar kami saat ini yang tengah mengalami sakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, mohon jadikan pertemuan syukur nikmat kami pada hari ini pertemuan yang mengikat kasih sayang dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan untuk tugas-tugas kami. Allahumma ya rabbal alamin, barik ya Allah BPK tamaman mubarakah wa la taj'al kulla buqatin fiha ya Allah liman 'asa fika ya rabbal alamin wa hawilha ila ta'atika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi BPK ini dalam 78 tahun perjalanan kehidupannya. Ya Allah, jangan biarkan ada satu tapak dimanapun di Indonesia ini bagian dari BPK yang terjadi hal-hal yang tidak Engkau kehendaki ya arhamar rahimin. Mohon jaga, berikan petunjuk, kesehatan dan kebaikan.
Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, dalam doa ini kami khususkan dan mohonkan pula, mohon jaga negeri kami Indonesia, berkahi negeri kami ya Allah, bimbing kami dalam kemakmuran yang Kau ridhai. Wahfad umara'aha wa rusaha wa ahsaha ya Allah, wa barik ya Allah liman assasaha, wa barik liman ya Allah sabaqaha, hafidz sihatahum ya rabbal alamin, wa hafidz ya Allah niyatahum ya arhamar rahimin, waj'alhum udala liyukhafifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, sehatkan mereka, berikan mereka ya Allah anugerah kebaikan-kebaikan, sabarkan keluarganya, bimbing dalam keadilan ya Allah untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat. Ya Allah, bagi para pendahulu dalam pemimpin kami ya Allah, terangi kubur mereka, berkahi keluarga mereka, sehatkan mereka yang masih hidup, anugerahkan ya Allah lingkar kerukunan dan kebaikan di antara para pemimpin kami. Allahumma ihfadz ulama'ana ya Allah waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan hati mereka, berkahi mereka, berikan anugerah keilmuan yang mencerahkan dan menyatukan, jauhkan dari perpecahan ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah ahla BPK fi jami'an habuqati Indonesia. Ya Allah, mohon berikan keberkahan, perlindungan, ketenangan, kenyamanan, kemuliaan pada seluruh insan BPK dimanapun mereka bertugas. Jaga mereka ya Allah, jaga keluarga mereka ya Allah, berikan kesehatan paripurna dan ikhlaskan niat mereka sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.